Yo, baiklah teman-teman, di sini saya bakal ngasih tentang Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa Orde Baru atau Orba dimulai sejak tahun 1966, menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru juga merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru terjadi ketika adanya Super Semar. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian kejadian penting di Indonesia. Di antaranya, keadaan politik dan keamanan negara yang kacau karena peristiwa gerakan G30 SPKI, ditambah dengan adanya konflik di tubuh Angkatan Darat yang telah berlangsung cukup lama, dan adanya demonstrasi yang dilakukan Front Nilai-Nilai Lahir Pancasila, gabungan dari KAMI dan KAPI. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Ya baiklah, dan sekarang yang kita bahas adalah tujuan dari Orde Baru. Apa sih tujuan dari Orde Baru tersebut? Nah, tujuan-tujuannya adalah: pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama, dan kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Karena tujuan utama pemerintahan Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, maka dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Orde Baru meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu: pertama, kebijakan ekonomi. Apa aja sih kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut? Nah, pertama itu kebijakan untuk membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. REPELITA dimulai pada tahun 1969 hingga 1994 dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional, serta salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Serta pemerintah juga memiliki kebijakan untuk melaksanakan program trilogi atau pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kebijakan kedua adalah kebijakan politik. Apa aja kebijakan politik itu? Kebijakan politik yang pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, serta membersihkan DPR dan MPR dari unsur-unsur PKI. Dan kebijakan politik selanjutnya adalah memberlakukan pemilu yang pertama kali dilakukan pada tahun 1971, dan pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik dari 10 menjadi 3 dan meresmikan peran militer dalam pemerintahan atau dwi fungsi ABRI, serta mewajibkan penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila bagi masyarakat. Dan kebijakan politik selanjutnya adalah dengan mensahkan Irian Barat dan Timor Timur sebagai wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat perjanjian dan konfrontasi. Dan pemerintah juga menggagaskan berdirinya ASEAN setelah sebelumnya mengakui negara Singapura dan memulihkan hubungan dengan Malaysia karena bermusuhan pada masa Orde Lama, dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965. Dan kebijakan selanjutnya adalah kebijakan sosial. Apa aja isi kebijakan sosial itu? Nah, isi kebijakan sosial adalah
Karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti program keluarga berencana, transmigrasi, gerakan wajib belajar, dan gerakan orang tua asuh. Dan berikutnya yang kita bahas adalah ciri-ciri dari Orde Baru. Apa aja itu ciri-ciri Orde Baru? Berikut adalah ciri-ciri dari Orde Baru. Pertama, pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali. 2. Implementasi hak asasi manusia sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM. 3. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Dan keempat, pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Dan pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis. 5. Terjadinya pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, di mana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden. 6. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat, tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan. 7. Kebebasan pers sangat terbatas dan tidak korupsi terjadi di mana-mana. 8. Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup. Orde Baru. Dalam segi kebijakan ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis. Sedangkan dalam segi politik, Orde Baru memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa Orde Lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing. Saya Rafael Sumarmata, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.